Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan membuat video simulasi metode pembelajaran Jigsaw dengan materi perkembangan emosi remaja. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah metodologi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bu Sri Utami. Enjoy for watching! Baik anak-anak, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai perkembangan emosi remaja. Di dalam perkembangan emosi remaja ini terdapat berbagai macam bentuk-bentuk emosi. Nah, bentuk-bentuk emosi ini yang akan kita pelajari pada hari ini dan akan kita diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Ada 5 macam bentuk-bentuk emosi yang dapat kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama emosi marah, yang kedua yaitu emosi sedih, yang ketiga emosi bahagia, yang keempat emosi takut, dan yang kelima emosi cinta. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu kepada kalian semuanya. Apakah ada yang tahu apa sih pentingnya kita mempelajari macam-macam bentuk emosi? Siapa yang tahu? Oke, Karin silakan. Yes, benar sekali. Jadi, pentingnya kita mengenali berbagai macam bentuk emosi, yaitu agar kita dapat memahami diri kita sendiri dan dapat mengekspresikannya dengan tepat. Selain itu, kita juga akan lebih berempati terhadap emosi orang lain. Sampai sini anak-anak paham? Oke anak-anak, jika kalian sudah paham semuanya, Ibu akan lanjut ke proses pembelajaran pada hari ini. Ibu akan membahas mengenai proses pembelajaran pada hari ini. Proses pembelajaran pada hari ini itu agak sedikit berbeda, karena kita akan menggunakan metode pembelajaran Jigsaw. Apakah kalian ada yang tahu metode pembelajaran Jigsaw itu seperti apa? Baik, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi, metode pembelajaran Jigsaw itu adalah kita melakukan sistem pembelajaran dengan memanfaatkan kelompok ahli dan kelompok asal untuk mengembangkan materi yang akan diajarkan. Nah, minggu lalu Ibu sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok asal. Silakan kalian semuanya bergabung dengan kelompok asalnya kalian masing-masing sesuai dengan yang sudah Ibu berikan pada minggu lalu. Baik anak-anak, jika kalian sudah bergabung dengan kelompok asal kalian masing-masing, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode Jigsaw-nya. Jadi, tolong didengarkan baik-baik ya anak-anak agar kalian dapat memahami dan mengerti metode pembelajaran pada hari ini. Di sini, Ibu akan membagikan subtopik materi mengenai 5 macam bentuk-bentuk emosi yang di dalamnya yaitu yang pertama ada marah, yang kedua sedih, yang ketiga bahagia, yang keempat takut, dan yang kelima yaitu cinta. Nah, di sini Ibu akan membagikan 5 bentuk emosi tersebut kepada kelompok asal kalian masing-masing. Nah, setiap anggota kelompok mendapatkan materi yang berbeda. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan berbagai macam submateri kepada kelompok asal kalian masing-masing. Nah, setiap anggota kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda. Baik, Ibu bagikan terlebih dahulu ya anak-anak. Kemudian, dari setiap kelompok yang mendapatkan materi yang sama, misalkan anggota kelompok 1 dengan anggota kelompok 1 lainnya mendapatkan emosi marah, silahkan berkumpul dengan anggota kelompok yang mendapatkan emosi marah. Kelompok tersebut kita namakan kelompok ahli. Baik, kalau sudah paham, sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompok ahli kalian masing-masing. Oke, anak-anak semuanya, sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok ahli masing-masing ya. Nah, kelompok 1 sudah duduk dengan kelompok dengan bentuk emosi marah. Oke, sudah sesuai ya semuanya anak-anak. Baik, kemudian tugas kalian yaitu
berdiskusi dalam kelompok ahli mengenai materi yang sudah kalian dapatkan. Misalkan, kelompok 1 tadi mendapatkan emosi apa? Oke, bentuk emosi marah. Jadi silakan kalian diskusikan, kalian pahami, kemudian kalian catat, dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di setiap LKS yang sudah Ibu bagikan tadi kepada kalian kelompok ahli masing-masing. Jika kalian kesulitan atau ada yang ingin dipertanyakan, silakan kalian diskusikan dulu kepada teman-teman kalian. Kalau sudah mentok tidak tahu jawabannya, boleh kalian tanyakan kepada Ibu. Sampai sini sudah paham ya semuanya anak-anak? Oke anak-anak semuanya, untuk menambah sumber referensi kalian, Ibu berikan link YouTube berisi materi yang berkaitan dengan materi pembelajaran pada hari ini. Apabila kalian kesulitan, kalian bisa ditonton video YouTube tersebut. Sudah Ibu share di grup kelas kalian ya anak-anak, silahkan ditonton dan dicermati videonya. Siapa tahu membantu kalian untuk mendiskusikan kepada kelompok ahli kalian masing-masing. Baik anak-anak, apakah ada yang kesulitan dalam berdiskusi dengan kelompok ahli kalian masing-masing? Oke, Karin, ada apa Karin? Oh, baik. Jika kalian tidak mengerti atau tidak paham tentang materi yang kalian diskusikan, tenang aja, nanti kita akan mempresentasikan setiap kelompok di depan kelas. Jadi kalian bisa bertanya, kalian bisa mempersepsikan pendapat kalian masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir, kita akan belajar berproses bareng-bareng ya semuanya. Oke anak-anak, yang di kelompok ahli silahkan mengakhiri diskusi kalian dengan kelompok ahli kalian karena waktu sudah habis. Jadi apakah sudah dijawab semua pertanyaan yang Ibu kasih di lembar LKS? Oke, kalau sudah bagus anak-anak. Kalau begitu sekarang kalian berkumpul kembali ke kelompok asal kalian masing-masing. Oke, sekarang sudah berkumpul semua ya anak-anak ke kelompok asalnya masing-masing. Jadi kalau kalian sudah berkumpul dengan kelompok asal kalian masing-masing, Ibu minta kalian selanjutnya berdiskusi dengan kelompok asal kalian masing-masing dan menggunakan hasil diskusi yang tadi kalian sudah bahas dengan kelompok ahli kalian masing-masing untuk menyusun tugas yang sudah Ibu berikan di LKS. Tugasnya yaitu tentang pengertian emosi dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang emosi. Baik, semua kelompok asal sudah bergabung dengan kelompok asalnya masing-masing? Oke, kalau gitu silahkan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok asalnya masing-masing. Kemudian silahkan siapkan untuk bahan mempresentasikan terkait materi yang sudah kita bahas di kelompok ahli maupun di kelompok asal. Dan nanti perwakilan kelompok asal akan membahas dan mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman semuanya di depan kelas. Jadi kalian bisa mempertanyakan apa yang kalian belum tahu dan boleh juga mempersepsikan pendapat kalian. Sampai sini sudah paham anak-anak? Kalian bisa menanggapi, bisa bertanya terkait hasil diskusi yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Anak-anak, kepada kelompok asal Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasinya. Jangan asal-asalan ya anak-anak, karena ini akan Ibu nilai dan akan Ibu apresiasi untuk presentasi yang paling bagus hari ini. Baik, semua kelompok asal sudah selesai berdiskusi ya anak-anak semuanya, waktunya sudah habis. Jadi silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan kelompok asal dan hasil diskusi bersama dengan kelompok ahli. Semuanya simak baik-baik ya anak-anak, boleh bertanya dan boleh mempersepsikan pendapatnya atau menanggapi hasil presentasi temannya. Silahkan maju kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai bentuk emosi marah. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah memberikan tanggapan dan aktif dalam bertanya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai bentuk emosi sedih kepada teman-temannya. Kalian keren semuanya, kalian sudah aktif bertanya.
Sekarang selanjutnya kita masuk ke kelompok 3 untuk mempresentasikan bentuk emosi bahagia. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Wah, bagus sekali nih dari kelompok 4 sudah mempresentasikan bentuk emosi takut. Tadi juga sempat diberikan contoh bagaimana ekspresi takut. Nah, untuk kelompok 5 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai bentuk emosi cinta. Silahkan kelompok 5, teman-teman dengarkan dan kalian boleh bertanya dan menanggapi hasil diskusi teman kalian ya. Oke, terima kasih Bu ucapkan kepada semua anak-anak dan kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan bagus dan keren-keren. Apakah jawabannya sudah sesuai semua dengan jawaban kelompok kalian masing-masing? Atau ada yang beda? Baik, kalau sudah sesuai semuanya, kita tepuk tangan dulu yuk untuk kita semuanya karena sudah berhasil memahami materi pada hari ini, yaitu dengan materi bentuk-bentuk emosi. Baik anak-anak semuanya, Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi, emosi dapat diartikan sebagai reaksi yang timbul akibat perbuatan seseorang ataupun kejadian tertentu. Nah, faktor yang menyebabkan seseorang menjadi emosi yaitu karena perubahan jasmani atau fisik. Yang kedua, perubahan hubungan dengan orang tua. Yang ketiga yaitu perubahan hubungan dengan orang lain. Yang keempat yaitu hubungan dengan sekolah. Yang kelima yaitu perubahan pandangan luar. Dan yang terakhir yaitu perbedaan individual dan pengalaman traumatik. Jadi tadi Ibu sudah janji kepada kalian semua untuk kelompok yang terbaik di antara yang baik-baik dan keren-keren semuanya, Ibu ingin memberikan hadiah kecil kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik, yaitu kepada kelompok 3. Untuk maju ke depan, Ibu akan memberikan hadiah, yaitu hadiah sebuah buku The Little Handbook for Big Career. Jadi kalian bisa menggunakan buku ini untuk mencapai karir kalian semuanya. Kepada kelompok 3 dipersilakan maju. Ini kelompok 3. Baik, kita tepuk tangan dulu semuanya untuk kelompok 3. Baik anak-anak, sebenarnya banyak sekali macam-macam bentuk emosi yang dapat kita pelajari. Tetapi yang tadi kita bahas pada hari ini yaitu hanya 5 bentuk emosi, yaitu ada emosi marah, emosi sedih, emosi bahagia, emosi takut, dan emosi cinta. Nah, untuk menambah wawasan kalian semuanya, Ibu sudah memberikan PR atau pekerjaan rumah, sudah Ibu share di dalam grup kelas kalian. Dan Ibu sudah memberikan materi PowerPoint yang akan bisa kalian pelajari untuk materi minggu depan. Silahkan kalian pelajari untuk menambah wawasan kalian semuanya. Sebelum materi minggu depan dimulai, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kalian jawab. Sudah siap anak-anak? Baik, kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.